Lu pada pernah lihat film It? Pasti pernah dong. Di film It itu kan ceritanya ada badut yang nyulikin anak-anak. Gak tau kenapa kayaknya kalau dikejar-kejar badut gitu kayak seremnya beda aja. Kita juga mungkin kalau lihat badut gitu kayak ada rasa gimananya gitu kan. Mungkin gambaran kita dari kecil kalau badut itu serem, terus jahat lah pokoknya, yang kerjanya nyulik bocah atau ngapain lah. Lihat aja badut McNee, kalau kita perhatiin kayak serem aja kan. Padahal kita tahu kalau itu cuma, ya, maskotnya dia aja. Kenapa bisa gitu ya? Atau mungkin karena kebanyakan nonton film atau baca tentang gituan, makanya ketanam aja gitu di otak kalau badut itu serem. Tapi kita nggak bahas tentang film badut, karena lihat aja sekarang, udah banyak badut di sekitar kita. Tips. Nah, Mas baca kali ini bakal nyeritain tentang badut yang berasal dari Jerman pada tahun 1842 karya Robert Browning. Judulnya Peniup Seruling dari Hamelin, atau bahasa Inggrisnya The Pied Piper of Hamelin, atau bisa juga bahasa Jermannya itu Rattenfänger von Hamelin. Bentar. Rattenfänger von Hameln. Nah itu lah pokoknya. Udah gak asing kan sama judulnya, karena emang ada beberapa lagu yang nyebutin cerita ini, kayak lagunya BTS ini. Ada kejadian apa sampai orang bikin lagu yang referensinya dari cerita ini? Cerita ini tuh terjadi pada abad pertengahan, tepatnya 1284. Kalau dengar abad pertengahan, kira-kira apa yang ada di pikiran lo? Penyihir dibakar, perang, wabah. Yap, benar. Nah, waktu itu di kota Hamelin lagi ada masalah dalam pertikusan. Entah gimana ceritanya, pokoknya kota itu lagi diserang tikus deh. Kalau kalian pernah main atau nonton game The Plague of Tale, mungkin gambarannya mirip-mirip gitu kali ya. Kotanya hancur gara-gara serangan tikus, dimana tikusnya sampai nyerang manusia juga lagi. Iuh. Ya kalau kalian pernah mainin game itu, pasti tau lah vibe-nya tuh serem-serem gimana gitu. Oke, balik ke Pied Piper. Jadi warga situ tuh sampai bingung gimana caranya biar masalah tikus nih selesai. Mereka tuh kayak, wah ini tikus gimana dah? Gak tahu, gak ada habisnya nih. Kalau begini terus bisa bahaya nih. Mana katanya pengen 3 periode lagi. Yaudah tuh akhirnya pada bingung kan. Ini gimana nyelesainnya? Terus tiba-tiba kayak template film superhero pada umumnya, muncullah badut. Bukan berarti itu. Nah yang ini, nih badut entah dari mana datangnya, tiba-tiba bilang, gue badut dan gue bisa ngusirin tikus pada. Oke, double it and give it to next person. Karena si badut ngomong bisa, akhirnya kabarnya itu sampailah ke wali kotanya. Karena si wali kota ini juga gak bisa nenganin, akhirnya dipanggil lah tuh si badut tadi. Bre, katanya lu bisa ngusir tikus ya? Bisa bang, tapi ada syaratnya. Apaan tuh? Gue mau kalau dibayar. Oke, ntar gue bayar 1000 koin mas. Gimana? Cocok gak? Cocok, gas. Nah, karena udah sama-sama sepakat, akhirnya si badut ngusirin tikus itu dengan cara yang gak biasa. Maksudnya gimana? Dia ngusirnya itu pakai seruling. Jadi, dia mainin lagu yang gak tahu gimana bisa ngehipnotis tikus-tikus itu tadi. Sambil mainin lagunya itu, dia ngegiring tikus-tikus itu sampai ke sungai Weser. Terus sama dia ditenggelamin dah tuh tikusnya ke sungai. Setelah dengan susah payah melawan maut, akhirnya si badut tadi balik ke wali kota buat minta bayarannya dia. Bang, udah beres. Oke, bagus. Bayarannya, oh iya lupa. Tapi di sini wali kotanya curiga. Kok nih orang bisa gampang banget ya ngusirin tikus? Padahal orang banyak aja susah gitu. Bolehlah nih si wali kota dengan otak jenius dan IQ tinggi ini mikir, apa jangan-jangan dia kali ya yang bawa nih tikus? Soalnya pakai seruling doang, masa tikusnya ngikut gitu? Jangan-jangan dia mau punya ternak tikus terus dilatih biar nurut. Wah iya nih fix gitu. Wah iya kayaknya begitu ya. Soalnya pas banget waktunya ada tikus, kita kesusahan, terus entah dari mana nongol nih si badut. Iya bener. Apa sih nyambung aja kan gue lagi mikir. Nah karena pikirannya dia itu tadi, si wali kota mulai curiga. Akhirnya dia tetap bayar tapi nggak sesuai sama yang dijanjiin dia tadi, 1000 koin emas. Wah kurang ini bang, nggak sesuai janji di awal. Nggak bisa gini bang, kan janji di awalnya tadi 1000, segini doang mah kurang. Sisanya saham Tesla mau. Karena merasa tidak dibayar dengan sesuai, akhirnya si badut ini mengeluarkan template villain yang kita kenal. Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Tunggu pembalasanku, akan kubalaskan dendam ini dengan harga yang setimpal. Ya udah nih, si badut pergi sambil nyusun strategi buat balas dendam ceritanya.
Akhirnya dia ngumpulin informasi dari blueprint kota, program bawah tanah, menghubungi pawang hujan sekitar, dan berkonsultasi dengan aktivis feminis. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, waktu itu warga sekitar lagi ada acara di gereja. Nah, itu waktu yang pas buat ngejalanin rencananya. Si badut datang lagi ke kota, terus mainin lagi serulingnya. Tapi bedanya, yang ngikutin kali ini bukan tikus. Malah si anak-anak dari kota itu yang kehipnotis sama suara serulingnya dia. Ada sekitar 130 anak yang kehipnotis. Jadi ya udah, anak-anak itu diculik dah sama dia, terus dibawa pergi. Untuk ending dari cerita ini tuh ada beberapa versi yang beda-beda. Versi pertama bilang kalau anak-anak ini digiring ke gua, terus nggak pernah balik lagi. Ya udah di gua aja gitu. Versi lain bilang kalau anak-anak ini dibawa ke puncak gunung Koppelberg. Ada versi suramnya yang bilang kalau anak-anak ini ditenggelamin ke Sungai Weser, sama kayak pas si badut tenggelamin tikus. Ada juga versi happy endingnya yang bilang kalau anak-anak itu dibalikin lagi pas warganya bayar sesuai dengan perjanjiannya itu. Warganya tuh kayak, bang udah bang. Terus si badutnya ya, santai dulu gak sih? Ada lagi versi yang bilang kalau dari 130 anak itu, ada 3 anak yang selamat karena nggak ngikutin. Yang pertama, si lemah. Dia nggak ngikutin karena fisiknya lemah. Soalnya kan anak-anak itu jalan jauh ya. Nah, dia kecapean aja gitu. Akhirnya, balik aja kali ya. Yang kedua, si buta. Iya iyalah, dia mau ngikutin kemana arahnya. Orang dia cuma dengar suaranya doang, nggak tahu pada jalannya kemana. Terus yang ketiga, si tuli. Karena si badut makainya seruling, jadi ya dia nggak dengar apa-apa. Aman tentram sentosa. Oh iya, saking legendnya cerita itu, di kota Hamelin sendiri ada jalan yang namanya itu Bungelosenstrasse, atau artinya jalan tanpa musik. Konon katanya jalan itu tuh tempat anak-anak itu terakhir kelihatan. Abis itu, puff, penghilang. Sekarang yang jadi pertanyaan itu, apa beneran ada kejadian kayak gitu? Sebenarnya nggak ada bukti sejarah yang bilang kalau cerita itu beneran ada. Banyak dari sejarawan juga nganggep kalau ini tuh ya cuma sekedar legenda aja. Tapi tentang tikus-tikus yang nyeram itu, banyak sejarawan yang bilang kalau itu tuh mungkin bisa aja dari peristiwa beneran. Jadi cerita ini dianggap ya sebagai cerita rakyat aja. Terus peristiwa-peristiwa benerannya apa Bang Macy? Nah, nih ada beberapa peristiwa yang masih ada kaitannya dengan tikus. Wabah hitam. Wabah hitam itu kejadiannya sekitar abad 14-an yang nyebar di Eropa. Wabah ini tuh karena adanya bakteri Yersinia yang dibawa sama tikus. Si tikus ini nyebarin bakterinya ke manusia lewat gigitan atau makanan gitu. Karena pada saat itu orang-orang belum ada nemuin obatnya, makanya wabah ini sampai makan korban 75 juta orang. Bayangin 75 juta. Ini tuh sama aja 15 bulan gaji UMR Jakarta dulu baru kesampean. Belum lagi bayar kosan sama beli omongan tetangga. Perang Dunia Kedua. Karena efek kerusakan hasil Perang Dunia II ini, banyak wilayah-wilayah yang rusak terus nggak keurus. Ya tempat begitu udah pasti jadi sarangnya tikus kan. Jadi si tikus ini nyebarin penyakitnya lebih gampang. Oh iya, selain jadi beban dan benalu, tikus-tikus ini ternyata dimanfaatin juga loh pas perang. Bangkai-bangkai tikus tadi itu sama tentara Inggris dipakein jadi bom buat melawan Jerman. Jadi ada bom dipasang di badannya tikus itu. Paris 1910. Nah, tahun 1910 dulu, kota Paris lagi kebanjiran gede. Efek dari banjir itu jadilah si kota Paris ini tempat perkumpulan komunitas tikus jahanam dengan misi menyebarkan penyakit. Karena udah parah kali ya, makanya pemerintah tuh sampai bikin gerakan anti komunitas tikus jahanam dengan senjata andalannya yaitu kucing. Yap, kucing dipakai buat ngeburu tikus-tikus ini biar nggak ngambil alih kota. Selain dari yang tadi itu, masih banyak kok kejadian manusia versus tikus lainnya. Cari sendiri. Oke, sekarang balik ke awal tadi. Kenapa sih orang bisa takut sama badut? Ada beberapa faktor kenapanya. Karena bentuknya. Kalau kita perhatiin, kostum badut itu kan lucu-lucu aneh gimana gitu. Entah dari rambutnya lah, bajunya yang warna-warni. Nah, mungkin karena itu makanya banyak dari kita yang gak nyaman aja kalau lihat badut. Kelakuan badut itu sebenarnya ngehibur.
Tapi banyak yang nganggep kalau kelakuannya itu gak wajar. Kayak dada-dada aja kalau lihat orang. Terus semua orang disenyumin lah sama dia. Ntar tiba-tiba lompat-lompat dianya. Ya emang sih, kan tujuan badut itu ya buat menghibur. Tapi serem aja gak sih? Gambaran dari film atau cerita. Mungkin banyak film atau cerita-cerita yang kita dengar pas kecil dulu kalau badut itu jahat, suka nyuri anak. Makanya itu yang ngebentuk pikiran kita kalau badut fix jahat. Lagian siapa juga yang di 2023 mau ngelakuin hal jahat kayak kostum badut segala? Ya, begitulah kurang lebih keseluruhan dari cerita The Pied Piper of Hamelin. Cerita orang yang pengen nolong terus di PHP-in sama pemerintah. Terdengar familiar ya. Kalau kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Tulis di kolom komentar ya.